Rumah ini nyaris selesai dibangun, tapi lihat sekelilingnya. Semua tergenang air, tak ada yang tinggal di sini. Siapa yang membangunnya dan kenapa dibiarkan kosong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari kejauhan terlihat satu bangunan berdiri sendiri, megah namun sepi. Rumah ini tampak seperti istana kecil yang terjebak di tengah genangan air. Tidak ada lalu lalang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu, siapa pemilik rumah ini? Saya berada di sekitar 200 meter dari lokasi rumah ini. Semakin saya mendekat, suasananya serasa semakin aneh. Air mengelilingi rumah itu seperti pulau kecil buatan manusia. Tak ada akses jalan kering, semua tenggenang. Bisa kamu bayangkan, rumah hampir jadi tapi tidak bisa dihuni. Karena daratan di sekitarnya seperti yang kalian lihat saat ini, menghilang di telan air. Dari luar, rumah ini tampak hampir selesai. Jendela sudah terpasang, atap kokoh, bahkan dindingnya sudah dicat. Tapi tidak ada pagar. Tidak ada kendaraan dan yang paling mencolok, tidak ada orang. Apakah ini rumah impian yang berubah jadi rumah kosong karena salah pilih lahan? Saya mencoba mendekat lewat jalur yang agak kering, namun tetap kami tidak bisa mendapati karena semuanya sudah tergenang air, dan berarti harus berjalan di genangan yang cukup dalam seperti ini. Setiap langkah hampir terasa berat begitu, seperti mendekati misteri yang belum terpecahkan. Suara burung sesekali terdengar, tapi tidak ada suara manusia. Sekali lagi teman-teman, tidak ada suara manusia. Tidak ada suara tukang, tidak ada aktivitas pembangunan. Dan iya, rumah ini berdiri sendiri. Siapa yang membangun rumah ini ya? Apakah dia tahu bahwa daerah ini akan tergenang? Atau air datang tiba-tiba begitu dari beberapa minggu ataupun bulan yang lalu saat rumah ini hampir selesai? Atau mungkin ada alasan lain kenapa rumah ini tidak pernah dihuni? Nah, di sini serasa kami sudah semakin dekat. Dari jarak ini terlihat jelas genangan air yang menjangkau hampir seluruh sisi rumah. Dan satu hal pasti, rumah ini seperti terperangkap, bukan hanya oleh air tapi juga oleh waktu. Oke teman-teman, kita coba lanjutkan perjalanannya. Nah, agak merepet ke ini teman-teman, supaya saya tidak salah jalan. Seperti ini untuk kondisi di sekitar kita saat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi memang benar-benar danau ya. Benar-benar danau yang mungkin ini ada 4-5 hektar ya untuk luas dari danau ini, saudaraku. Kalau melihat dari tinggi dari pohon itu ya, seperti hanya yang kita lihat untuk di bagian bawahnya itu merupakan dasar yang sebenarnya ya dari danau ini di waktu sebelum diuruk begitu teman-teman. Artinya untuk tanah yang di sini itu awalnya itu cukup tinggi. Ya Allah, wih, ini ya saya sudah mulai salah jalan ini. Kemana ini sebetulnya jalannya ini? Oke, wih, bentar ya, aku tak ambil sesuatu yang ada di saku dulu, malah basah semua ini. Bentar ya teman-teman. Oke, saya harus hati-hati saudaraku. Ini sudah di kisaran ada mungkin 50 meter ya saya berjalan dari pinggir, dan ini saya sudah tepat berada di tengah-tengahnya dari danau ini ya. Kenapa ya ini saya masih bisa berdiri dalam artian di kisaran ketinggian sepaha? Karena saya ini berjalan di jalurnya saudaraku.
akses untuk menuju ke rumahnya begitu ya teman-teman. Nah, gelembung-gelembung udara yang keluar dari dalam air itu ikan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini sebetulnya ikan. Jadi ikannya itu cukup banyak katanya. Ya, apa yang salah dengan membangun rumah berada di tengah-tengah dari bekas galian? Ya, kesalahannya tidak diperhitungkan untuk kondisi kedalaman dari tanah ini begitu ya. Kalau misal dari danau yang tercipta ini secara tiba-tiba ini ada sisi pembuangan atau drainase begitu, maka air ini kemungkinan sudah tidak tergenang lagi begitu teman-teman. Jadi artinya di sini tidak ada pembuangan begitu ya. Oke, kita sudah hampir sampai. Kita sudah hampir sampai ke rumahnya. Nah, rumahnya ini berlantai 2 saudaraku, dan paling tidak dengan kondisi rumah seperti ini ya menghabiskan di kisaran 250 ya, kurang lebih 250 juta saudaraku. Apalagi dengan kondisi yang jauh dari pemukiman gitu ya, uruk tanahnya pun saya rasa lebih banyak teman-teman. Tapi ya tadi, karena tidak ada pembuangan mungkin, sehingga ketika intensitas hujan yang cukup tinggi, nah terbentuklah danau. Oke, ini sudah hampir sampai saudaraku. Saya akan masuk ke dalamnya karena ini masih belum dihuni begitu ya. Seperti apa sih kondisinya begitu. Dan ini sudah masuk di berita TV nasional ya. Dari kemarin-kemarin ada yang bilang ini rumah pengembang begitu, dan ada juga yang menurut warga itu ini adalah rumah awal yang kemudian nanti akan dijadikan suatu tempat pemukiman seperti perumahan gitu teman-teman. Wih, seperti ini loh. Oke, kalau melihat dari tanda air ya, nah ini kan tanda air ya teman-teman. Jadi dari kemarin-kemarin air itu bisa nyampe di ketinggian sampai segini saudaraku, sampai segini. Di situ ada tanda air ya begitu ya. Oke, dan seperti ini lantai 2 dengan kondisi, oh ini 2 rumah teman-teman. Sebetulnya ini 2 rumah ya, dengan model ala perumahan ya. Jadi ini rumah pertama, ini rumah yang kedua. 2 rumah teman-teman. Nah itu lantai yang kedua. Oke, kondisi yang di sebelah sini juga sama ya, 3 meter sudah air. Nah ini banyak keong-keong emas di sini. Nah ini teman-teman, ada yang mau keong emas atau keong sawah, yang mau bisa boleh ambil tuh, banyak sekali itu. Ini kalau di sate ya dengan bumbu kecap itu nikmat saudaraku. Oke, yang di sana juga, oh yang di situ juga ada rumah. Jadi yang di situ itu juga rumah, posisinya menghadap ke sini. Oke, kita lihat saja dulu ya. Saya mencoba untuk ini dulu masuk ya. Tampilan dari depan yang lebih dekat untuk kondisi rumah yang ada di tengah danau atau di tengah air ini seperti ini teman-teman. Rumah di tengah air ini, ya kan? Ini airnya dikelilingi air, rumah di tengah air teman-teman. Lumayan mewah ya, bukan lumayan lah, kalau setara dengan
apa yang saya nilai ya, ini mewah teman. Tuh 200 300 juta ya, saya rasa ya, dari semua bangunan ini. Nah seperti itu saudaraku. Loh, mewah loh. Coba saya ambil di kondisi, nah itu teman-teman, ya kan. Oke, kita coba masuk ya teman-teman. Modelnya udah model modern ya. Kita masuk ke dalam, melihat kondisi di dalam dari rumah yang ada di tengah air, saudara. Benar-benar di tengah air ya. Dikatakan danau boleh. Jadi kita masuk, saudaraku. Harus hati-hati, sandal saya tidak memakai alas kaki, nyeker begitu. Nah yang saya khawatirkan ketika menginjak dari cangkang ini, apa namanya, cangkang keong sawah ini teman-teman, itu tajam, bisa ngerobek kaki. Bentar ya. Yang pastinya di sini material-material seperti halnya paku itu masih berbetakan. Nah ini teman-teman kondisi rumahnya. Oke, sudah berkeramik. Nah sudah berkeramik, ada beberapa instalasi listrik yang sudah dicabut di sini. Terus ketinggian yang di lantai 1 di kisaran 7 meter. Oke, ini keramiknya. Terus ini kondisi dapur, saya rasa ya. Jadi dapurnya itu memang sengaja ditaruh di depan, agak terbuka begitu ya. Oke, ini mungkin dapur. Terus ini ruangan yang lain. Kemungkinan di sini ada kaca begitu yang cukup lebar ya, sehingga ketika nyatai di sini kita bisa melihat pemandangan yang leluasa di daerah luar seperti ini teman-teman. Nah langsung menghadap ke tol. Oke, nah seperti itu. Oke, ada banyak sekali instalasi listrik yang memang sengaja dilepas. Ini sengaja dilepas kah atau ada yang ngelepas gitu loh ya, tahu sendiri ya. Untuk kabel engkel ini ya, tembaga ini juga punya nilai rupiah gitu loh. Nah dan plafon ataupun asbes di atas itu sudah runtuh teman-teman, padahal ini baru loh, ini kok sudah rusak. Oke, kita ke ruangan yang lain. Di sini ini kamar teman-teman. Oke, ini kamar. Sepertinya sudah banyak orang yang pernah masuk ke sini ya, karena saya dapati beberapa tulisan begitu ya, coret-coret begitu yang gak jelas begitu teman-teman. Dan ini kamar mandi. Ini kamar mandi saudaraku. Ada tas. Terus ini pipa. Kok ada yang bakar-bakar kemenyan juga di sini. Wih, sudah disalahgunakan teman-teman. Ada orang yang memang sengaja masuk ya, meritual itu, melakukan ritual di sini teman-teman.
ini memang sengaja membakar dupa ataupun memberi cok bakal dan bunga-bunga begitu dengan tujuan untuk selamatan rumah ini atau orang lain yang memang melakukan ritual di sini, teman-teman. Istilahnya grandong kalau istilah orang Jawa ya. Oke, nah di sini jendelanya. Nah, kita bisa melihat kondisi yang di luar ya. Jadi rumah ini kalau kondisinya air ini sudah surut, estetis teman-teman ya, karena pemandangannya cukup lumayan indah begitu. Kita bisa melihat pemandangan yang di luar begitu ya, apalagi dengan penataan taman yang benar-benar terencana begitu saudaraku, sehingga kalau misal ini sudah tidak berair lagi ya estetis teman-teman, rumahnya ya tampak begitu asri begitu teman-teman. Kita ke ruangan yang lain. Ini sudah selesai di satu rumah, karena ini dua rumah. Oke, jadi yang di sini ternyata ini rumah yang ketiga ya. Bentar ya, saya nyeker teman-teman, aku takut nginjak cangkang ini loh, yang sawah ini loh, karena ini pastinya ya kalau kena kulit luka tajam. Yang di sini kok dalam, wih dalam. Jadi untuk rumah yang barusan saya review, untuk penataan ataupun ruang-ruangannya itu sama ya, karena model simetris begitu, dua sisi sama rupa teman-teman. Cuman memang dikasih sekat di tengahnya sehingga untuk dua rumah begitu teman-teman. Nah yang ini sepertinya itu juga sama, tapi posisi ataupun kondisi arahnya yang berbeda. Oke, kita masuk di sisi sini. Apakah ini lebih lebarkah ataupun lebih kecil dari yang barusan? Nah ini ruangan tamu. Oke, interiornya di atas sana bagus sekali, tinggal memberi seperti semacam lampu-lampu begitu. Terus ini dapurnya. Nah dapurnya ini malah berada di belakang dari ruang tamu, kalau yang barusan itu berada di samping. Oke, ini dapurnya. Dan di sini adalah, halo, ini kamar mandi. Wih, sarang laba-laba sudah kayak gini. Ini kalau malam nih lumayan kena ini horornya ini. Ada sampah plastik begitu, horornya kena kalau malam ini. Oke, dan ini mungkin kamar. Oh iya, jadi ada dua kamar ya, satu dua. Kalau ini adalah kamar mandi, sedangkan ini dapur ya, tidak begitu luas teman-teman, beda dengan yang tadi. Nah saat ini saya mencoba untuk ke rumah yang barusan, tapi posisi di lantai 2 ya. Saya mencoba untuk naik di lantai keduanya. Bentar. Nah tadi tepat di depannya sudah kayak gini ya, ketinggian dari air ini selutut teman-teman. Rumah ini tidak akan mungkin ditinggali begitu ataupun dihuni sampai benar-benar nanti air ini surut. Nah entah kapan surutnya, itu yang menjadi pertanyaan besarnya teman-teman, karena kondisinya ya ini adalah bekas galian teman-teman. Kalau bekas galian tanpa ada pembuangan ya sampai kapanpun begitu ya, apalagi kalau melihat informasi dari BMKG yang saat ini merupakan kemarau basah, tentang curah hujan yang sudah tidak bisa diprediksi kapan berhenti kapan mulainya begitu saudaraku.
maka ya bisa jadi ini kalau tanpa ada pembuangan terus akan berair seperti ini saudaraku, membentuk suatu danau begitu, sehingga bisa dipastikan begitu ya teman-teman, bisa dipastikan bahwasanya rumah ini akan selamanya begitu berada di tengah air saudaraku. Oke, nah saya tidak mendapati untuk masuk ataupun anak tangga ke ruangan atas ya. Coba kita lihat di sini ya, barangkali ada, ini ada ban. Bentar, saya hati-hati banget jangan sampai nginjak ini cangkang keong sawah ini teman-teman, karena aku dulu sudah pernah nginjak dan luka gitu loh. Ini ada serabut ataupun bekas dari kulit jagung. Oh ini lantainya, kondisinya sama, tapi yang ini masih belum selesai. Kalau yang barusan sudah di keramik ya, ini masih belum. Ini dapurnya masih belum di keramik ya. Terus ada instalasi listrik yang kabelnya saat ini sudah pada dicopot. Kurang tahu ini dicopot oleh yang punya atau sengaja ada yang mencuri teman-teman. Nah ini kan kabel engkel ya, ini tembaga ya, 1 kilonya itu loh punya rupiah teman-teman, mahal gitu loh. Jadi jangan sampai ya orang yang datang ke sini kalau hanya lihat saja, saya rasa tidak apa-apa ya. Tapi kalau membawa sesuatu yang ada di sini, harta-harta di sini, janganlah. Ini kok masih ada ini, tapi kondisinya masih belum coran teman-teman. Ini masih belum cor. Saya nggak bisa naik gitu loh. Anak-anak tangga ini kan untuk anak-anak tangga ke atas gitu ya, tangga ke atas gitu, ini masih belum selesai loh, belum selesai, jadi nggak bisa naik teman-teman. Ini kamar mandinya. Oke, ini adalah kamar di belakang. Di situ sudah bagus sebetulnya, nggak bisa naik teman-teman, tangganya masih belum selesai. Itu masih triplek barusan itu ya, masih papan, belum dicor, belum dibentuk anak tangganya. Cuman yang kondisi yang di sini itu malah tidak ada anak tangganya, nggak ada tangga naik, sehingga saya tidak bisa naik ke atas ya. Harusnya kalau naik ke atas lebih bagus untuk tampilan di video, bisa melihat kondisi di sini dari atas. Tapi nanti akan saya tayangkan di via kamera drone ya, pantauan dari udara. Yuk, seperti ini saudaraku ya, mungkin cukup dari Desa Karangasem, Jombang melaporkan. Semoga bermanfaat. Dan satu lagi pesan saya, kalau ingin membangun rumah harus dilihat dulu kondisi tanah, keadaan sekeliling dari yang akan kita bangun. Jangan sampai seperti ini teman-teman, salah memilih tempat sehingga rumah sudah hampir selesai tapi tidak bisa dihuni. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.